try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan antara Rudy Yohanes versus Samuel, ya, yang dimana Samuel ini penganut Oneness, ya, yang dianggap bidat oleh Tritunggal, dan sebaliknya Rudy Yohanes adalah penganut dari Tritunggal yang dianggap bidat juga oleh Oneness, ya. Jadi saling sesat menyesatkan. Oke, demikian kamu simin videonya. Jadi kata turunlah Yahweh dalam awan itu benar-benar dari awan dia turun, sama seperti Yesus terangkat dengan awan-awan. Nah, jadi dalam kisah-kisah Ibrani kalau Lae berkata, sebentar. Berarti Tuhan diselubungi awan gitu. Atau bisa Tuhan turun berbentuk awan. Enggak, Tuhan diselubungi awan. Diselubungi awan, ditutup awan gitu ya. Ditutupi awan dan dia mengendarai awan, berdiri di atas awan. Bertahtakan awan. Kalau berdiri di atas awan nanti tidak masuk dengan Keluaran 33. Siapa melihat aku akan binasa katanya. Berarti tidak itu nanti dulu. Nanti dulu lah ya. Nanti dulu. Sebentar. Berarti di dalam awan, terkurung awan gitu ya. Sebentar lah ya. Kita jangan lari ke situ dulu. Ketika tidak ada kalimat turun Tuhan dalam awan, harus kita perjelas biar jelas. Sebentar. Ketika Yehova berkata tidak ada manusia yang dapat hidup memandang wajahku. Maka ketika dia manusia bisa memandang wajahnya seperti Yakub bergumul dengan Allah, itu adalah keteofaniannya. Oke, bukan ke 100%-an kealahannya. Oh, saya lanjutkan dulu ya. Tunggu sebentar. Aneh juga saya lihat bahwa Yakub bergumul dengan Allah, maksudnya melawan Allah gitu, bergelut. Iya, coba baca ayatnya di situ. Tapi nanti jadi melebar kita dari Keluaran 34 ayat 9. Sebentar, itu asik juga itu. Berarti Allah di situ menjadi apa? Kok bisa bergelut dengan si Yakub? Nanti kau yang bikin konten, aturan kontenku jadi kau yang bikin. Tidak. Oke, cobalah buka ayatnya. Kira-kira. Cobalah, ya wujudnya manusia lah. Oh, berarti Allah menjadi manusia. Iya, jadi begini lah, saya jelaskan dulu lah ya. Di Alkitab LAI, di Alkitab LAI lah, kata manusia itu diterjemahkan dari 3 kata Ibrani yang berbeda. Inilah kesalahannya LAI di sini. Maka ketika dikatakan, tunggu dulu, saya tertarik itu. Jadi Tuhan menjadi manusia, ya kan? Maka bertemulah manusia itu dengan Yakub. Setelah bertemu bergelutlah mereka. Nah, sekarang manusia itu bisa dilihat Yakub. Kan bisa memukul lagi. Bisa memukul lagi. Ya. Berarti yang mau saya tanyakan di situ, berarti kamu percaya bahwa Allah bisa jadi manusia ya? Iya. Oke, itu aja dulu pertama ya, silakan. Tapi jawaban saya nanti layak jadi salah tafsir karena manusia di sini bukan pakai tafsir. Enggak, begini, saya jelaskan dulu. Karena kata manusia di sini bukan pakai kata ish. Dalam bahasa Ibrani itu kata manusia itu dari 3 kata. Yaitu pertama Adam, Alef Dama, kedua Anowon, ketiga itu ish. Nah, yang sama Yakub itu apa itu? Adam, Alef Dama, yang pakai manusia, yang sama Yakub itu adalah Adam, Adama, tertulis dari 2 suku kata, Alef Dama artinya rupa Tuhan dari tanah. Jadi di sini bicara mantap. Jadi di sini bicara shape-nya. Bicara shape-nya ya, desainnya ya. Tangannya 2, kakinya 2, hidungnya ke bawah, mukanya kayak orang Batak, kan begitu. Nah, saya boleh tanya itu ya. Berarti Tuhan langsung jadi manusia atau ada diutus, misalnya kalau Yesus kan firman jadi manusia, atau roh jadi manusia, atau Tuhan itu langsung jadi manusia? Coba lu. Hebat ini, enak sekali. Jadi Allah itu roh lah, betul? Ya, setuju ya. Orang Ibrani menyebut Yehova dengan El bentuk jamak, Elhim. Oh, jamak bukan tunggal. Echad katanya siapa tadi? Aku baru dengan si Palen berdebat katanya Tuhan itu Echad. Iya, jamak katanya. Iya, jadi Echad itu adalah satu, tetapi bentuknya adjektif, bukan nomina.
Nah, kalau Yahid itu satu, tapi bentuknya nominal. Jadi dia tunggal. Sekarang ketika Allah menjadi manusia berhadapan dengan si Yakub, tolong jelaskan apanya yang jadi manusia itu? Apakah Allah itu langsung jadi manusia atau firman-Nya atau rohnya? Coba jelaskan dulu. Karena Allah itu roh, maka rohnya lah yang bermanifestasi menjadi rupa manusia. Di sini pakai kata rupa manusia karena di sini pakai kata Adam. Tolong tapi dicek dia lagi bisa, ayatnya. ya, tapi dia bisa bergelut. Artinya bukan rupa Betul. saja, tapi memang jadi Betul. daging ya. Saya nggak bisa pastikan dia jadi daging atau enggak, saya nggak tahu. Kok nggak bisa? Saya nggak bisa jawab. Karena kan bergelut. Gini. Nggak bisa disentuh kan, disentuh gini. Gini. Rupa, ya. Begini, dalam substansi Allah untuk memukul dia tidak harus jadi daging. Dia bisa pakai substansi yang lain lah. Gitu. Bukan dia memukul, tetapi di situ kan Yakub yang bergelut. Iya, Yakub waktu Yakub memukul. Tapi kan Allah menendang pahanya terpelecok. Baca dong. Ya, betul. Nah, tapi saya jadi jangan diartikan. Ya, yang saya tertarik Yakubnya loh. Bisa bergelut sama Allah kan berarti dibuatnya gini kan, bergelut. Itu berarti bagaimana itu? Roh jadi manusia atau coba jelaskan. Ini agak-agak apa ini? Agak-agak Saya kan sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Ketika jadi begini, di situ ayatnya kan bentar jangan dipotong dulu lah ya. Nanti saya nggak selesai. Jadi di situ Allah berkata, namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel karena engkau melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu ayatnya ya. Lalu ayat selanjutnya Yakub menamai tempat itu Peniel karena dia saya tidak menanya nama-nama itu. Saya ingin tahu sebentar. Ini penjelasannya jangan dipotong dulu. Sebentar. Ini penjelasannya bersambung. Sebentar, ini penjelasannya bersambung ya. Ini buat nanti layak berhadapan dengan saksi Yehova ya. Jadi di situ dia kata, nama itu kutuberi nama Peniel karena aku berhadapan muka dengan Allah dan aku selamat. Nah, kata selamat di sini adalah Yesua. Kita kembali lagi. Jadi di sini dia berhadapan muka dengan Allah. Dia melihat wajah Allah dalam bentuk manusianya. Tetapi saya tidak katakan dia daging. Oke? Tetapi pergumulan antara Yakub dengan Allah itu terjadi pergumulan itu. Ya, berarti dan Allah dalam wujud roh, tapi rupanya kayak manusia bertarung dengan daging, dan Allah kalah. Berarti siapa? Jadi yang Allah itu siapa sekarang? Yakub apa Allah itu sendiri? Masa Allah kalah? Jadi begini, Allah ketika dia kalah itu maksudnya bukan dia benar-benar kalah, dia mengalahkan diri untuk menubuatkan tentang Yakub ini. Bisa juga Allah mengalahkan diri. Baru tahu aku. Berarti surga kosong ketika Allah jadi manusia di bumi. Jangan lari ke situ dulu dong lah. Kenapa enggak lari? Kita bahas satu-satu. Sebentar. Connect. Jadi Allah kalau Layak bilang di surga kosong, sebentar. Kalau Layak bilang surga kosong, boleh saya pakai ayat lain kan? Kalau surga tidak kosong, kalau Allah melayang di atas permukaan ayat, boleh saya pakai. Ada dua ya, Allah satu di atas, baru bukan ada dua, salah. Makanya dengerin dulu penjelasan aku. Kata Yahweh disebut El bentuk jamak itu Elhim. Tapi jumlah dia tidak sebentar dulu. Peristiwa Yakub. Sebentar dulu. Allah itu tidak bisa dikatakan dua. Dia tidak terhingga substansinya. Iya, jangan pakai otak stoa, jangan pakai ajaran-ajaran stoa, pakai pikir Tuhan. Pakai cara berpikir orang Ibrani. Iya, betul. Allah tidak terhingga. Iya. Jadi Allah di dalam surga itu banyak Allah, apa satu Allah? Gimana satu Allah. Tadi kamu bilang banyak, tak terhingga. Satu Allah substansinya. Sebentar dulu lah ya, kalau saya jelaskan dengarin dulu dong. Jangan kayak kawan-kawan tadi gitu loh. Nah ya. Jadi Allah ini satu pribadi dalam bentuk substansinya yang banyak sekali. Contoh, saya ambil contoh ya. Dia itu roh tidak bisa dikatakan satu lah. Allah bisa pelajari itu di fisika. Sekarang saya ambil contoh, air. Tidak pernah minta sama orang, ambilkan saya satu air, tapi segelas air. Ambilkan saya sekantung udara. Dia tidak bisa dikatakan Yahid. Gitu ya, berarti Allah yang kau sembah itu kayak gitu ya, baru tahu aku kayak air, kayak ini. Oke, berarti Allah itu roh. Berarti bisa kayak air kan H2O, bisa dipisahkan oksigen, bisa dipisahkan hidrogen. Begitu kayak Tuhanmu berarti bisa dipisahkan jadi apa, bisa dipisahkan jadi apa gitu. Jadi berarti Tuhan dua itu, dong. H dengan O udah berbeda. Bukan. Ada beda. H hidrogen dengan oksigen udah beda. Saya jelaskan dulu.
Saya jelaskan dulu lah ya. Kalau Lai mengarah bicara ke sana, nanti saya kaji dengan atom. Lai siap nggak? Siap. Oke. Dengan atom, dengan nuklir, dengan apa? Oke. Sebentar ya. Atom itu dari bahasa Yunani atomos, tidak bisa dibelah. Ternyata tahun 1885 ketika Dmitri Mendeleev menyatakan tabel periodik, setelah itu Einstein membuat rumusan atom IMC kuadrat. Lalu di tahun berikutnya atom itu ternyata bisa dibelah dari mulai elektron, proton sama neutron. Dibelah lagi menjadi sebentar dulu. Saya nggak akan lanjutin. Oke. Sebentar dulu ya. Jadi ini dari atom ternyata bisa dibelah lagi, jadi Higgs boson dibelah lagi. Nah, ini para ilmuwan tidak tahu apakah mereka telah berakhir kepada yang terkecil, yaitu adalah roh. Jadi saya berkata berdasarkan penjelasan Alkitab bahwa Allah itu adalah suatu substansi yang dijelaskan adalah roh yang terakhir yang sudah tidak bisa lagi dibelah. Dialah yang mula-mula. Dialah yang mula-mula begitu. Nah, sekarang bagaimana Allah menjadi manusia tadi? Bergelut kalau Allah menjadi manusia, kamu bilang kalau kan Allah tidak tuh. Tadi tidak bisa dibelah lagi kamu bilang. Kalau Allah menjadi manusia, kalau Allah menjadi manusia, tanya Allah, jangan tanya saya. Loh, ngerti? kok nggak boleh ditanya? Tadi kamu sudah mengatakan bahwa Allah itu adalah pertanyaan, roh. Pertanyaan kalau menjadi manusia, artinya roh yang menjadi manusia, kamu bilang dia dalam wujud roh, dalam wujud rupa manusia, tetapi roh itu kita tahu tidak bisa dipegang, ya kan? Buktinya si Yakub bisa memegang dan bergelut, dan kamu bilang Allah kalah karena Allah menyerah. Sekarang saya tanya. Baru sekali ini saya dengar Allah kalah bergelut dengan manusia, hebat juga ya. Loh, sekarang begini. Sekarang saya tanya sama Lae, itu yang bergumul dengan Yakub Allah bukan? Tolong Lae jawab dulu. Kalau menurut Bible, pergumulan Yakub bukan bergelut sama orang itu. Tetapi pergumulan Yakub bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk kembali kepada Esau. Baca ayat sebelumnya. Maka dia berpikir, kalau aku kembali kepada Esau, dia punya prajurit 400 orang, pengikut pembantunya, aku akan mati. Maka dia mau lari dari si Esau. Itulah pergumulan dia. Tetapi dia tidak lari, akhirnya kembali kepada si Esau. Dan di perjalanan dia bertemu sama malaikat. Disitulah dia bergelut dengan malaikat. Malaikat yang jadi manusia. Malaikat bisa manusia, bisa. Banyak contoh. Ya, terus. Sebentar, Lai bilang di situ dia bergumul dengan malaikat ya. Ya. Oke, baca Kejadian 32 ayat 28, 29 dan 30. Coba Lai baca. Ya. Setelah itu memang pengakuan dia, saya bertemu dengan Allah di situ, dengan Bapa, dengan Tuhan. Tetapi bukan Allah sesungguhnya Tuhan. Dalam artian itu begini. Itu tafsir. Itu tidak tafsir. Karena Allah mengatakan sama Musa, barang siapa melihat aku akan binasa. Iya, kita jangan usah lari ke situ dulu. Gitu, itu kan keteofanian. Itu kan keteofanian. Iya, itu tafsir. Sekarang begini, sekarang Lai baca. Sekarang Lai baca ayat 28. Ya, saya sudah tahu. Sebentar, baca 28 di situ. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Betul. Jadi di sini orang ini pergumulannya antara pergi meninggalkan Esau. Oh, itu tafsir. Itu tafsir. Baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mana ayat sebelumnya, ayat berapa? Ya baca, itu ayat berapa kamu baca? 33. Baca mulai dari 31, 32. Selesai. Loh ini kan ayat 29 28. Masa ayat sebelumnya ayat 33 lah, ini apologet apa gimana, nggak tahu ayat Alkitab. Pasal. Baca pasal sebelumnya. Itu yang mana? Kasih kejelasan dulu. Pasal sebelumnya pasal 31. Kejadian berapa baca tadi? Saya tadi Kejadian 32. Baca Kejadian 31. Itu pergumulannya. Ayat berapa? Baca aja, aku harus buka dulu. Tunggu. Di sini sudah saya baca. Tidak ada hubungannya pergumulan dia dengan si Esau. Kenapa tidak ada? Ada. Loh, di sini kan kembali. Di sini kan dia bergumul. Dia kan bergumul dengan sebentar. Ayat 29 di situ. Sekarang saya tanya, ayat 29 di situ si Yakub tuh bergumul dengan siapa? Saya tanya. Sekarang baca kejadian kalau 32 nanti saya cari dulu Kejadian 31. Enggak usah ke sana. Kejadian 32. Kenapa tidak ke sana? Itulah pergumulan si Yakub. Dia disuruh pulang, kau pulang kepada si Esau.
Tapi dia bilang kalau aku pulang ke sana 400 apanya pas orang anggota dia takut, maka dia pergi mau meninggalkan. Sekarang udah nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak cakap lah. Sekarang baca perikopnya yang ayat 22, Kejadian 32 ayat 22. Loh, sekarang baca perikop. Loh, sekarang kau. Oke, sekarang baca ayat 32-nya. Sekarang baca ayat 32-nya. Dia bergumul dengan siapa? Betapa hebatnya Yakub mengalahkan Tuhan. Sekarang ayat 32 dia bergumul dengan siapa? Manusia. Iya, itu ayat Alkitab. Itu ayat Alkitab. Kita tidak persoalkan. Kenapa? Sebentar, saya tanya. Jangan lari, saya tanya. Sebentar, saya tanya. Di situ Yakub bergumul dengan siapa? Dalam roh, kabur. Ayo gas. Di situ. Oke, sekarang saya tanya. Di dalam Kejadian 32 dari mulai ayat 22 dia bergumul dengan siapa? Silakan jawab. Memang bergumul dengan Allah, tapi pergumulannya sudah bukan selesai. itu. Bukan itu pergumulannya. Kamu baca Kejadian 31. Dia bergumul disuruh mau pulang kepada si Esau atau pergi meninggalkan si Esau. Oh, jadi ada dua kali pergumulan. Jadi ada dua kali pergumulan. Sekarang kalau pergumulannya dengan Allah. Iya. Sekarang contoh. Sekarang dia memukul. Sekarang ayat 25-nya. Coba bentar. Ayat 25-nya ya. Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Kita main literal saja. Anda jangan main tafsir ya. Sekarang Kejadian 32 ayat 25. Sebentar. Kamu bilang kita literal bukan tafsir. Bagaimana kau mengatakan tidak boleh tafsir? Bagaimana kau mengatakan tidak boleh tafsir? Memang tidak boleh tafsir. Di sini ayatnya bukan untuk ditafsirkan. Di sini bukan alegoris. Siapa bilang nggak boleh? Dari mana kamu punya dasar tidak boleh tafsir? Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba kamu jelaskan Kejadian 1 ayat 2. Di mana Bapak waktu itu? Saya ingin literal buat. Sekarang tunjukkan ayatnya sama saya. Ayat firman Tuhan bisa ditafsirkan. Silakan. Loh, kamu bicara tentang manusia. Manusia membaca tentu ditafsir. Sekarang kan Klay bilang, siapa bilang tidak boleh tafsir. Sekarang saya minta ayatnya. Tuhan memerintahkan suruh menafsirkan. Silakan. Sekarang aku coba jelaskan kepada aku Kejadian 1 ayat 2. Aku mau lihat literalnya. Coba Kejadian 1 ayat 2. Dan aku buat pertanyaan. Silakan. Aduh, jadi lari-lari lah ini. Enggak. Kita membuktikan harus literal. Sekarang buktikan kepada saya Kejadian 1 ayat 2. Jelaskan kepada saya. Silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini tidak mesti ditafsirkan lah. Ini literal. Kenapa nggak bisa ditafsirkan? Kalau saya tanya kamu, roh Allah yang di situ yang mana lagi? Saya tanya, kamu menjawab. Sekarang saya bertanya. Di situ dikatakan, kenapa bumi itu gelap? Saya tanya dulu kamu, silakan. Karena terang belum ada lah. Bukankah Tuhan itu terang? Tuhan itu terang, tapi terang belum dijadikan. Berarti Tuhan tidak ada, belum ada. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu apa? Wahyu mengatakan bahwa Allah itu adalah terang. Kamu bilang terang belum ada. Artinya Allah belum ada. Sekarang begini. Dikatakan juga Allah itu roh. Sekarang Allah itu terang dan Allah itu roh. Setuju? Iya. Mana lebih dulu, roh Allah atau terangnya? Itulah namanya Alpha Omega. Semuanya datang. Terang Allah berada di dalam Allah. Gimana sih kamu? Makanya aku bilang. Iya, Allah berdiam di dalam terang. Sekarang gini, tenanglah dulu. Kan kita main tafsir sekarang. Kan kau kan mau main tafsir. Sekarang kan begini. Justru saya ingin, sebentar. Justru saya nggak main tafsir ya. Kamu tidak main tafsir, maka saya ingin minta kepada kamu. Kan tidak main tafsir. Sekarang saya nggak main tafsir. Terangkan. Sekarang secara letterlek, ayat 3-nya berkata berfirmanlah Allah jadilah terang. Saya tidak bilang ayat 3, ayat 2. Sekarang begini. Ya, Allah itu kan roh. Kan ayat 1-nya itu kan roh Allah melayang. Ya. Jadi ayat terus ada roh Allah ayat 2 roh Allah melayang. Ya, setelah dikatakan Allah. Apakah yang melayang? Enggak usah ditanya. Sebentar dulu, jangan kita ke situ. Ya, sekarang kan dikatakan Allah itu roh. Ya. Betul. Nah, Allah itu roh. Lalu di sini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bumi belum berbentuk, gelap. Di ayat 2 ini ada nggak dikatakan terang? Saya tidak mengatakan itu, maka saya tanya kamu, kenapa bumi gelap? Padahal Allah melayang-layang. Kenapa? Karena tidak ada terang. Oh, karena tidak ada terang. Iya dong, logikanya kalau gelap kan nggak ada terang, gimana sih?
Lu kok begitu? Loh, Sekarang saya logikanya, tanya, sekarang gini, sekarang logikanya kalau tempat itu gelap kan nggak ada cahaya, kan oke, gitu aja. sekarang saya tanya kamu, apakah Allah itu terang? Allah itu Sekarang terang. saya tanya, apakah Allah itu Allah terang. itu terang? Ya sudah, Iya. kalau Allah itu terang, kenapa tempat itu gelap? Oke, sekarang menurut Lai jawabannya gimana? Kalau kamu bilang letterlet, maka Allah itu gelap, maka bumi itu gelap. Nggak ada di situ dikatakan Allah itu gelap. Nggak ada di situ dikatakan Allah itu gelap. Kalau dia Letterlet, terang, kita bicara letterlet, tempat itu, kalau dia terang, maka tempat itu terang. Ayat Gimana sih 3-nya kamu kan bilang berkata, Allah? ayat 3-nya kan berkata jadilah terang. Saya tidak tanya. Jangan, Tadi kamu bukan bilang begitu. Allah itu Sekarang, adalah oke, sekarang tanya dulu kau. Allah itu Apakah gelap Allah mana? itu terang? Mana ayatnya di ayat 2 Allah itu gelap mana? Karena tidak terang bumi itu. Kalau Allah itu terang, maka bumi itu akan terang. Gimana Berarti sih? Allah tidak terang. Menurut kamu, kan kamu Loh, bilang Allah terang. menurut saya menurut saya Allah itu roh. Sebentar. Menurut saya pembacaan ayat ini secara letterlek Allah itu roh. Dia tidak membicarakan terang, tidak bicara soal terang dia itu. Tetapi Tuhannya Rupi biar biar lagi. Iya, tetapi tidak berkata terang. Berarti kalau tidak ada, kalau tidak gelap, berarti kalau gelap tidak ada terang, kan begitu? Berarti kamu cabut pernyataanmu bahwa Allah itu terang. Itu dulu cabut. Loh, di mana saya mengatakan Allah itu bukan terang? Berarti Allah itu terang. Iya. Ya Tetapi udah, kan kenapa harus gelap? Ya Allah melayang kok gelap. Kalau terang, karena terang itu. Iya, sebentar dulu. Tenang dulu, Le. Kenapa saya katakan gelap? Sebentar ya. Allah itu adalah roh. Allah itu juga terang. Sekarang menurut pemahaman saya dikatakan pada hakikatnya Allah adalah roh dari mulanya. Sekarang kamu lebih parah menurut pemahamanmu. Sementara kamu melarang saya bicara tafsir. Sementara sekarang kan bicara minta tafsir. Saya tidak minta tafsir. Kita bicara letterlek. Saya main letterlek ya. Saya main letterlek. Berarti Lai harus main letterlek ya. Setuju? Ya. Lai juga harus main letterlek ya. Ya. Oke. Sekarang ayat 2 di situ bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti tidak ada cahaya. Padahal Allah di situ adalah roh. Oke? Ya terus? Nah, terus? Aku mau tahu. Sekarang ya, berarti terus kamu sekarang tidak... pertanyaan lain. Terus apa tadi pertanyaan? Coba ulangi. Kenapa itu gelap? Apakah Allah itu karena terang? tidak ada cahaya. Dia terang. Loh, sekarang di ayat 2, sebentar. Kan kita main literal sekarang. Allah nggak boleh standar ganda dong. Kan Lai bertanya, apakah Allah itu terang? Ini pembahasan di bumi ini bukan soal bicara terang. Di sini bicara bumi itu belum berbentuk kosong, gelap gulita, roh Allah. Lalu kenapa Lai mempertanyakan apa yang tidak sesuai dengan konteks ayat 2? Jangan Lai standar ganda. Sesuai. Kenapa? Aku sebut tidak standar ganda. Loh, katanya literal. Loh, katanya literal. Sekarang aku tanya kau, apakah Allah itu terang? Sekarang ayat terangnya itu kan dijelaskan di ayat 3. Saya tidak tanya itu. Apakah Allah itu terang? Berarti kalau Lai menolak, saya mengarah ke sana, Lai tidak boleh tanya Allah itu terang. Karena kalau Lai tanya Allah itu tidak terang, boleh. Allah itu terang. Karena di kitab suci dikatakan Allah itu terang. Saya tahu. Saya tahu. Sekarang ketika saya mau ke ayat 3, kenapa Lai melarang saya nggak boleh ke ayat 3? Sementara Lai boleh ke ayat yang lain. Anda standar ganda kan? Tidak standar ganda. Karena kita melihat secara literal. Kita lihat dulu Allah. Apakah Allah terang? Oh, jangan melakukan pembelaan. Kalau sama saya skakmat. Sekarang saya tanya sama Lai. Ya, boleh Lai melarang saya ke ayat 3? Ya. Betul atau tidak? Banyak saksi di sini. Iya, betul. Kamu tidak boleh ke ayat 3 karena kita sedang bicara ayat 2. Lalu kenapa Lai malah keluar jauh dari ayat 3? Kenapa Lai pakai ayat yang lain? Di mana dikatakan Allah itu terang? Jangan lari. Di Wahyu. Iya, di Wahyu. Sekarang kenapa kau boleh ke Wahyu, saya nggak boleh ke ayat 3? Loh, silakan kau ke ayat 3. Silakan. Kenapa sekarang setelah saya membuktikan bahwa Anda standar ganda, sekarang Anda membolehkan? Berarti Anda punya niat tidak baik. Berarti Anda punya niat tidak baik. Berarti Lai mempunyai... Tidak, saya tidak standar ganda. Karena kau yang mengatakan Allah itu terang. Julius, kamu mengatakan Allah itu terang. Jadi begini, Anda membuat... Apakah bentar, ini standar ganda sih. Menurut saya standar ganda. Oh, tidak ganda. Anda standar ganda. Anda standar ganda. Anda melanggar
Layak melanggar Tidak. premis Layak sendiri. Layak melanggar premis Tidak. Anda sendiri. Tadi Saya saya mau ke ayat 3. Oh ya, Kamu ini ada mengatakan saksinya. Ala Julius Tapi saksinya. gini Bang Samuel, penonton yang menilai, penonton yang menilai. Bukan Ya, aku. ini biar penonton yang menilai sih. Gas. Anda standar ganda. Tadi saya mau ke ayat 3 Tidak tidak ada boleh. standar ganda. Kau yang mengatakan Allah itu terang. Sebentar, Bukan kan kau ketika kau menanyakan Allah itu terang, ayatnya dari mana? Lah, kau yang menjelaskan, kau yang bilang tadi. Saya tanya apakah Allah yang membuat pertanyaan Allah itu terang siapa? aku. Ah. Yang menjawab kau. Kamu Ya, bilang Allah itu terang. Ya sudah, Ah. mana ayatnya? Kok malah Tadi- aku suruh? Kan ayatnya di Wahyu. Loh, ntar dulu. Kan ayatnya itu kan ada di Wahyu, betul? Ya, Wahyu. Oke, kita buka Oke. Wahyu. Sekarang nggak perlu. Saya tahu, saya kumpulin Allah itu terang. Malah Yesus berubah-ubah menjadi cahaya di Getsemani. Sekarang Ya. saya katakan sama Lae. Saya Kenapa tidak tanya ketika Yesus. Kita masih bicara di Oh, apa ini dulu? berarti Wahyu. berarti Di Wahyu berarti Allah maksud itu terang. berarti maksud Lae Yesus bukan Allah. Saya tidak mengatakan dia Yesus bukan Allah. Yesus firman Lalu Allah kenapa? yang menjadi manusia. Oke, firman melihat Allah. itu menjadi Oke, manusia? firman Allah. Bagaimana melihat Oke. ketuhanan Yesus? Bagaimana Oke, melihat firman- ketuhanan Yesus? Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Oke lah, Sekarang oke kita lah, bicara Hamoraut. kejadian saudara. Nah, oke. Sekarang begini, sekarang begini, sekarang sebentar. kau tidak- faktanya Kau tidak jangan lari, bicara- kau jangan lari, kau Aku sudah standar tidak ganda. Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Buktinya Saya mau tanya. kau berpikir juga dengan Saya mau tanya. pemikiran kan? Tidak Saya mau letterlek, tanya. kan? Saya mau Tidak tanya. letterlek. Itu dulu tidak Sebentar. letterlek. Waktu Oh, dulu itu tuh. letterlek. Itu letterlek. Ternyata Lae Allah memakai kau di bilang Wahyu. Allah. Allah terang, kau yang kan bilang saya- tadi. kan- Rekaman kan diputar, kau yang tanya. rekaman. Sekarang Kalau rekaman kan diputar. Lae yang tanya, Lae Ya, yang aku tanya saya tanya. jawab. Ya, Jawabannya ada di Wahyu. Di Wahyu kau bilang, Jawabannya di kan? Wahyu. Kenapa Ya. ketika saya mau ke ayat 3 kau nggak kasih? Saya tidak cerita. Kamu sudah bilang, ya Allah itu terang. Kenapa ketika Allah itu rohnya melayang-layang kok gelap? Mana letterletmu? Nggak bisa. Kenapa ketika roh ayah itu melayang-layang kok gelap? Bukan roh ayah yang melayang, roh Allah. Iya, maksudku roh Allah. Itu kan kecepatan berbicara. Sekarang kenapa gelap? Bumi gelap gulita. Padahal kau bilang Allah itu terang. Ternyata gelap. Oke, jadi tolong gini, saya minta Lae. Berarti Lae sudah merubah premis, setuju? Saya tidak merubah premis. Ternyata kamu itulah yang standar ganda. Ketika aku menjelaskan Ayub. Loh, Julius, ketika masa malah saya dituduh standar ganda lagi? memang iya, ketika saya menjelaskan Yakub tadi, kamu Nggak ada bilang masalah harus Bang Samuel. letterlet. Bang Rudi mau ngomong apapun, mau bilang Bang Samuel. Halo, Hidayah Penonton. Mualaf Channel, Ya, diam dulu. biar Hidayah penonton Mualaf yang Channel, menilai. diam dulu. Ya, Hidayah Mualaf Channel, diam dulu. Ketika aku jelaskan Ayub, kamu bilang harus letterlet. Maka saya buktikan apakah kamu tetap memegang teguh letterlet. Setelah saya masuk ke kejadian 1 ayat 2, kamu tidak letterlet. Bingung sendiri Loh, kamu kan? Loh, saya letterlek. Kok dituduh nggak letterlek? Oke, kita ulang. Apakah Allah itu terang? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Boleh nggak saya lari ke ayat 3? Larikan bila perlu. Nah, karena kan Lae kan boleh lari-lari ke Allah itu terang. Janganlah kayak gitu. Kita kan barengan sahutannya kita ini. Iya, tenang aja, Le. tetapi sekarang- dalam hal ini aku harus tegas. Kalau kau tidak mempercayai Tritunggal, itu hakmu. Tetapi kita harus beradu argumen. Siapa mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Terima kasih kau sudah, kau sudah berani membuka diri. Tetapi yang saya mau sanggah di situ, bahwa kamu bilang semua asumsi harus letterlet. Sekarang ya tunjukkanlah. Belum lagi aku buka ayat lainnya. Iya. Jadi di sini bumi belum berbentuk dan kosong. Lae. Apa perlu kudoakan dulu biar nggak batuk ini? Oke, Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa Ya. gelap? Ya simpel aja, nggak usah berdebat karena terang nggak ada. Nah sekarang kan roh Allah ada di situ, ya. Kecuali ayatnya berkata Allah yang adalah terang, yang adalah roh melayang-layang di atas permukaan air. Kecuali, sebentar ya. Ini analogi saja. Sebentar, ini bukan penjelasan doang. Sekarang bukan penjelasan doang. Jadi sudahlah, Sebentar. Sebentar. Saya belum lanjut ayat ketiga. Sebentar. Nah, di sini ayat ketiga ya, berfirmanlah Allah jadilah terang.
lalu terang itu jadi. Udah itu aja. Ya, itu aja, literalnya begitu. Ya, sekarang aku mau tanya kau. Kau bilang tadi analogi. Kamu bilang harus letterlet. Kalau kau sudah bicara analogi, tidak ada istilah letterlet. Bukan, ini kan aku kan mau menjelaskan kepada Lae. Ya, terus kecuali yang kedua. penjelasan aku gini, sebentar Le. Penjelasan aku sama Lae menganalogikan itu bukan memberi tafsir. Saya bilang kecuali ayatnya berkata. Lae ngerti nggak etimologi dari analogi? Ngerti nggak? Ngertilah. Semua kau buat misalnya analogi itu menyangkut tafsir. Oh salah. Analogi bukan tafsir. Analogi bukan tafsir. Layak masuk dulu ke KBBI. Pemikiranmu tertuang di dalam analogi. Ada tidak tertuang? Nggak ada analogi. Analogi sinonim dari tafsir tuh nggak ada. Layak sudah kacau ini. Saya nggak bilang sinonim, tetapi pikiranmu tertuang di dalam itu. Setiap kau membuat analogi, pikiranmu tertuang di situ. Kan saya bilang jika ayatnya berkata bla bla bla. Apalagi kau kasih jika, artinya kau berandai-andai sesuatu yang tidak tertulis, tidak pasti. Itu bukan tafsir, itu. Sudah lama kau, sudah Syahan. Tidak ada itu. Sekarang saya sudah bacakan literalnya. Oke. Ya, belum kita kembali ya. Sekarang kau sudah mengatakan bahwa itu roh Allah yang melayang-layang, bukan Allah itu sendiri. Tadi kau diingatkan, kau bilang, loh, siapa bilang? Putar ulangan, putar. Siapa bilang Allah itu roh? Kok saya bilang Allah itu roh? Berarti yang melayang-layang itu Allah. Allah itu. Allah. Sekarang Allah itu. Oke, berarti Allah itu gelap. Allah itu pada mulanya adalah roh. Terangnya belum ada. Iya, berarti gelap. Pada mulanya Allah gelap. Saya nggak bisa mengatakan itu karena tidak ada ayatnya Allah pada mulanya gelap. Itu kan tidak itu gelap. Padahal Allah melayang-layang. Coba kau jelaskan pertanyaanmu. Coba pertanyaanmu gimana? Pak, bumi masih berbentuk kosong dan gelap gulita. Roh Allah melayang di atasnya. Ya. Artinya kau bilang tidak ada cahaya. Ya. Berarti Allah kan di atasnya. Berarti Allah itu gelap. Maka tidak ada cahaya. Gelap tidak. Pengertian roh Allah itu adalah roh, bukan berarti Allah itu adalah gelap. Pengertiannya bukan begitu. Tidak boleh diklaim. Ketika saya hadir, ya, berarti Allah itu sekarang terang. begini. Sebentar, begini. Ketika saya hadir di dalam suatu ruangan, ruangan itu sepi, ruangan itu tidak ada suara. Terus Anda berkata, berarti Samuel bisu. Gitu. Loh, saya tidak nanya itu. Saya tidak tanya itu. Sekarang tidak bisa Anda katakan, Anda tidak bisa mengatakan Allah itu gelap. Sekarang Anda kan bertanya, apakah Allah itu gelap? Sekarang ada ayatnya yang mengatakan Allah itu gelap nggak? Kenapa tempat itu gelap? Karena tidak ada cahaya, coba. Kenapa? Karena tidak cahaya. Nah, karena tidak ada cahaya. Berarti Allah itu tidak bercahaya. Iya, tetapi bukan Allah tidak bercahaya. Sekarang kalau saya bawa senter, sekarang kalau saya bawa senter ke suatu ruangan, ruangannya gelap. Berarti senter itu gelap. Siapa ini? Pukul 2.40. Halo, suaramu nggak ada. Halo. Demikian tadi kaum muslimin ya. Kristen sama Kristen berdebat ya, sama-sama menuhankan Jesus, tapi ketika Wanes mengatakan bahwasanya Bapa telah menjadi manusia namun berbeda dengan Tritunggal ya, yang menjadi manusia itu adalah firman Bapa, bukanlah Bapa. Jadi yang mana ya, sudah 2000 tahun lebih ya, sampai sekarang nih belum juga final, belum juga selesai, belum juga usai ya, belum juga siap persoalan masalah konsep-konsep ketuhanan ini. Jadi ya sesama sesat saling menyesatkan gitu ya, padahal jelas di situ kalau dari konsepnya saja mereka sudah bingung bagaimana tentang keselamatan, bagaimana tentang keselamatan dengan begitu. Jelas keselamatan itu pun membingungkan, entah ya entah tidak kan begitu, jadinya entah buaya entah kata lah. Entah buaya entah kata, entah ya entah tidak kan begitu ya. Tapi bagi orang-orang yang mau bernalar sehat, berpikir sudah barang tentu dia pasti akan masuk Islam atau meninggalkan kekristenan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi
I try.